Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, ketemu lagi di podcast Gabut, podcastnya Forum Genre Kabupaten Tangerang. Nah, kali ini edisi spesial banget. Di episode 3 kali ini kita kedatangan tamu-tamu spesial, yakni ada Pak Eko dan Kak Tama. Nah, teman-teman, episode 3 ini spesial karena kita mengangkat tema dalam memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Maka dari itu kita bakalan bincang-bincang bersama Pak Eko dan Kak Tama terkait Hari HIV/AIDS sedunia. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang keren-keren. Ada Pak Eko dan Kak Tama. Boleh dong Pak Eko, silahkan untuk kenalan nih sama teman-teman remaja. Baik, saya Eko, saya di KPS sebagai pengelola HOMON ya. Jadi fungsinya adalah sebagai pengelola data di KPA Kabupaten Tangerang. Oke, salam kenal Pak Eko. Silakan Kak Tama. Ya, perkenalkan nama saya Gizi Tama Putra, biasanya dipanggil Tama ya. Saya pasien HIV di KDS Bugen Filsat. Oke, salam kenal Kak Tama. Nah, hari ini pasti Gen Rangers udah kepo banget nih apa aja sih yang bakal kita obrolin hari ini, dan pastinya bakal menambah pengetahuan teman-teman remaja semua. Oke, kita berangkat ke topik yang mendasar dulu kali ya, Kak Tama dan Pak Eko. Jadi mungkin kita pengen tahu nih, kalau misalkan definisi dari HIV dan AIDS itu apa sih? Mungkin boleh dari Pak Eko terlebih dahulu. Mungkin teman-teman remaja sudah paham ya, harusnya sih sudah ya, karena Harusnya memang sudah. kita selalu kasih tentang pengetahuan terhadap HIV/AIDS. Tapi kalau kita perlu jelaskan lagi, HIV sama AIDS itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu adalah kumpulan dari gejala-gejala penyakit yang timbul akibat virus HIV. Kalau di HIV itu kan dibagi tiga ya, ada H, I, dan V ya. H-nya itu adalah human, kemudian I-nya itu immunodeficiency, V-nya itu adalah virus. Jadi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi virus ini hanya menyerang manusia ya. Jadi kalau di yang selain manusia kayaknya itu tidak mungkin. Kemudian AIDS itu singkatannya AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi adalah kumpulan dari gejala penyakit yang terkait virus HIV. Oke, jadi tadi ya teman-teman, ada HIV dan AIDS. Kalau misalnya kita singkatnya nih, berarti yang virus itu adalah HIV-nya ya. Dan kalau AIDS ini adalah sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh penurunan imunitas di tubuh kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong tentang HIV, kira-kira Pak atau Kak Tama, apa sih penyebab yang paling umum atau yang kebanyakan ini menjadi penyebab seseorang terjangkit virus HIV sendiri? Mungkin boleh dari Kak Tama. Ya. Kalau untuk ininya, penyebarannya ya, yang pertama itu seks bebas ya. Seks bebas tidak menggunakan pengaman. Ya. Sangat disayangkan sekarang banyak teman-teman yang istilahnya berani untuk melakukan seks bebas tanpa pengaman. Yang kedua, jarum suntik bergantian yang tidak steril ya. Terus darah itu umpama nih saya luka, mbaknya luka, terus darah saya kena di luka itu baru bisa. Kalau untuk PMI sekarang kan sudah ada screening sendiri ya, jadi tidak perlu ditakuti gitu. Dan yang keempat itu ibu menyusui atau ibu. Iya. Jadi kalau umpama kata banyak teman-teman ngomong, kalau umpama bersentuhan dia bakalan menular enggak sih? Enggak. Mau sentuhan, mau ciuman, mau pelukan itu enggak ada masalah. Karena dia dari seks bebas, jarum suntik yang tidak steril, darah dan ibu menyusui. Tapi tadi berbicara tentang ibu menyusui ya, dan ibu yang mengandung. Ada kasus misalkan seorang ibu ini ternyata
baru diketahui kalau misalkan dia ini kena virus HIV gitu ya, terjangkit dalam tubuhnya. Nah, tapi ada nggak sih Kak atau Kak Tama kemungkinan untuk anaknya ini tidak terjangkit juga virus HIV-nya, atau memang udah otomatis aja karena di dalam tubuh si ibunya si anak ini? Kalau itu ada ya, kalau kita merujuk kepada Kementerian Kesehatan, sebenarnya program ini udah berjalan lama. Nama programnya PPIA, Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anaknya. Nah, program ini sudah berjalan di Kabupaten Tangerang, terutama di rumah sakit yang sudah melakukan pelayanan PDP, perawatan, dukungan, dan pengobatan. Nah, untuk pelaksanaan program PPIA ini memang harus diperlukan banyak komitmen, baik itu dari ibu yang HIV positif maupun dari layanan. Karena kenapa? Karena ibu hamil yang HIV positif pada saat dia memerlukan program itu, dia harus intens melakukan pengobatan ke layanan. Kenapa? Karena si ibunya mulai dari dia hamil trimester pertama dan bulan keempat, si ibu ini harus benar-benar mengikuti program pengobatan yang sesuai dengan pedoman pengobatan ibu hamil HIV positif. Nah, jadi nanti ibu hamil ini akan mengikuti tuh misalnya pengobatan di bulan keberapa, pemeriksaan apa, itu harus sesuai dengan program yang ada. Jadi selama dia mengikuti program itu sampai dengan selesai, misalnya pada saat di akhir dia harus melakukan SC atau tidak, mudah-mudahan sih nanti anaknya juga akan negatif. Karena 100% ya, kalau yang dari data Kabupaten Tangerang, misalnya ada 50 ibu hamil yang melahirkan, itu 50-50-nya negatif. Ya. Karena nanti bayi yang dilahirkan pun harus mendapatkan obat ARV untuk mendapatkan profilaksis selama kurang lebih 2 minggu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Terkait tadi untuk ibu hamil yang terjangkit HIV tadi. Jadi nggak usah khawatir ya. Betul. Jadi anaknya itu adalah nggak mungkin positif, biasanya insya Allah negatif kalau yang sudah. Oke ya. Baik, berarti harus memang penanganannya intens ya virus HIV ini dan konsisten juga. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita terjangkit virus HIV, biasanya dampak apa sih yang bisa dirasakan oleh yang terjangkitnya ini? Mungkin boleh dari pertama atau Pak Eko? Pertama kali ya, lebih boleh. paham ya. Oke, boleh Pak. Kalau untuk dampaknya ya, selagi kita mau terapi ARV itu nggak ada dampak. Iya, kita bisa layaknya orang sehat ya. Karena bagi kami HIV ini bukan penyakit tapi virus gitu. Kalau kami mau terapi, kami sehat. Kami nggak mau terapi ya sudah. Artinya ngomongnya kematian di depan. Berarti tadi memang kalau misalkan ada kemauan untuk kita terapi, melakukan pengobatan ya kayak pasti ada harapan juga untuk kita. Nah, tadi kita berbicara tentang terapi. Kalau misalkan untuk terapinya sendiri, apakah ini akan ada fasilitas dari pemerintah atau memang kita mengeluarkan dana pribadi kalau misalkan untuk terapinya ini? Nah itu syukurnya untuk terapinya sendiri itu kita gratis. Itu sudah disupport sama pemerintah gitu. Jadi buat teman-teman yang istilahnya memang positif, jangan sampai putus untuk terapinya. Karena kita sudah disupport, kita sudah fasilitasi, kurang apa lagi. Kalau misalkan untuk tempat kita bisa mendapatkan terapinya ini nih, kira-kira di mana sih Kak Tama? Kalau untuk ininya di fasilitas kesehatan ya, kayak puskesmas dan rumah sakit. Kalau untuk rumah sakitnya itu ada di rumah sakit umum. Kalau fasilitas kesehatannya puskesmas seluruh. Oh, seluruh Indonesia ya. Oke. Berarti tadi ternyata memang pemerintah sudah memfasilitasi untuk pengobatan atau terapi dari virus HIV ini. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apakah semua orang ini wajib untuk screening virus HIV atau mungkin orang-orang tertentu kayak misalkan calon pengantin gitu kan ya? Apakah wajib untuk melakukan screening HIV? Ini boleh dari Pak.
Kalau terkait screening, ada PMK 23 tahun 2022. Di situ sebenarnya mengatur targetnya siapa saja yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dilakukan screeningnya. Yang paling utama yang dilakukan screening itu adalah ibu hamil. Jadi ibu hamil yang trimester pertama K1 itu wajib dilakukan pemeriksaan HIV. Tapi pemeriksaannya itu kalau pemerintah saking aware-nya bukan hanya HIV yang diperiksa, tapi ada beberapa penyakit lain yang diperiksa. Itu ada triple eliminasi ya, HIV, sifilis, dan hepatitis. Itu pasti diperiksakan untuk ibu hamil. Kemudian populasi yang kedua itu ada populasi resiko tinggi. Ya, populasi resiko tinggi itu dari teman-teman yang memang di area program itu dia masuk ke ranahnya populasi resiko tinggi. Salah satunya adalah pekerja seks, kemudian ada transgender, kemudian ada MSM, men sex men, kemudian ada warga binaan pemasyarakatan. Nah, kemudian ada penyakit lain yang terkait dengan HIV yang harus diperiksakan, yaitu penyakit TB sama penyakit IMS. Nah, tadi ada pertanyaan ya, kira-kira Catim boleh periksa atau enggak? Nah, memang sih ini berbalik lagi ke kebijakan pemerintah. Jadi saat ini si Kabupaten Tangerang sudah mengembangkan program bahwa calon pengantin itu memang harusnya sih dilakukan pemeriksaan HIV, dan itu sudah mulai berjalan di hampir di semua wilayah 29 kecamatan kita, 44 puskesmas. Iya. Kalau terkait screeningnya tadi ya untuk Catim ya, ini apakah di mana kita bisa untuk melakukan screeningnya ini kalau untuk para Catim? Oke. Kalau untuk jomblo yang saat ini mau menikah, Catim ya. Iya. Jadi ya jomblo yang sudah mau menghilangkan status jomblonya, hampir di semua puskesmas. Jadi kalau di kabupaten itu kan ada 44 puskesmas yang teman-teman bisa akses. Ya, 44 puskesmas ini terafiliasi. Jadi kan kalau ada KUA sama yang UI ya. Jadi kalau kita mau nikah tuh biasanya kan KUA ya. Jadi ada namanya KUA tingkat kecamatan. Nah, nanti biasanya dia mengeluarkan sertifikat dia lulus bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan. Insya Allah di semua puskesmas sudah mulai bisa dilakukan pemeriksaan. Ya kalau di sekitar Tiga Raksa, di puskesmas Tiga Raksa bisa. Di yang tempat lain insya Allah bisa dilakukan pemeriksaan. Oke, gitu ya para Catim. Karena ini remajanya kan ada beberapa yang remaja akhir ya. Iya. Remaja akhir dan udah memang memasuki masa-masanya untuk mengakhiri masa jomblonya tadi kata Pak Eko. Jadi tadi informasinya sangat bermanfaat banget untuk para Catim ya, terutama yang memang ingin segera menikah, jangan lupa di screening juga untuk pasangannya dan diri sendiri terkait virus HIV sendiri. Nah, oke. Selanjutnya nih, kan ada istilah ODH, ada istilah ODHIV ya Pak ya. Nah, kira-kira dua istilah ini apakah sama atau ada perbedaan nih Pak? Mungkin boleh pertama. Oh, oke, boleh. Baik. Iya. Kalau ODA sama ODIV itu sebenarnya kalau kita orang dengan HIV AIDS ya. Kalau ODIV itu orang dengan HIV. Jadi memang per tahun 2022 itu ada kosakata baru ya. Jadi ada apa ya? Kalau ODA itu yang lama sih sebenarnya. Jadi sebenarnya itu hanya menyatakan aja sih bahwa saat ini yang paling tepat adalah ODIV, orang dengan HIV. Jadi misalnya saya dengan virus HIV atau Mas Tama dengan virus HIV. Jadi lebih soft ya. Jadi kalau dengan ODA itu belum tentu dia sudah masuk ke AIDS. Betul Giska. Jadi kalau ODIV itu ya semua orang punya virusnya untuk orang yang sudah HIV positif. Makanya lebih elok pakai ODIV gitu. Jadi berarti untuk yang sekarang berarti kita menggunakannya ODIV ya teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk di Kabupaten Tangerang sendiri, kira-kira bagaimana sih keadaan kasus HIV/AIDS ini sendiri? Mungkin dari siapa yang mau jawab? Boleh. Kasus? Iya. Ya, kalau kasus HIV, kalau saat ini sih kalau dibilang cukup mengkhawatirkan, gimana ya? Karena memang
ada di satu sisi orang bilang HIV itu fenomena gunung es ya. Jadi kadang-kadang kasusnya itu memang tidak terlihat, dia jumlahnya banyak di bawah. Tapi sebenarnya kasusnya itu kalau kita cari sebanyak-banyaknya itu dia akan ketemu sangat banyak. Kalau kita menyikapi itu kasus kita dari tahun 98 sampai dengan sekarang itu ada 4.787. Banyak apa sedikit tuh? Banyak. Banyak. Ternyata kasusnya ada 4.787. Di pusat itu kita diestimasi sampai dengan tahun ini tuh ada 5.997. Dikit lagi kita mencapai angka estimasi itu. Ya. Berarti ada satu sisi bahwa kita menemukan kasus itu baik, ya kan? Karena HIV itu kalau cepat ditemukan, cepat dilakukan penanggulangan. Nah, kan? Yang perlu dikhawatirkan adalah pada tahun ini sampai dengan Oktober penemuan kasus kita itu udah 477. Nah, memang sih agak melandai daripada tahun yang lalu ya, tapi kita harus aware juga bahwa 477 itu harus segera mendapatkan pengobatan. Gitu. Oke, tadi terkait kasus di Kabupaten Tangerang untuk virus HIV/AIDS ini memang cukup banyak banget nih teman-teman. Jadi aku rasa teman-teman remaja pun perlu ya peduli dan memainkan perannya di sini untuk menekan angka HIV/AIDS tadi. Nah, kalau misalkan untuk kasusnya sendiri, biasanya komunitas atau kelompok apa sih yang memberikan sumbangan terbesar untuk kasus HIV/AIDS sendiri? Tadi sudah disampaikan Tama ya, bahwa yang melakukan hubungan seks secara bebas itu otomatis angkanya lebih tinggi ya. Nah, kalau di Kabupaten Tangerang memang berganti-ganti epidemiologinya. Kalau di awal itu ada AIDS, kemudian berganti lagi di tahun ini dengan hubungan seks karena banyaknya kayak waktu itu kan masih ada dadap tuh, lokalisasi dadap. Jadi kasusnya banyak di hubungan seksual, tapi dengan orang beresiko yang suka jajan. Nah, untuk di tahun ini yang paling banyak juga sama dari hubungan seksual, gitu kan. Tapi kalau dipilah lagi itu lebih banyak ke kasus MSM, karena secara program memang MSM itu banyak ya. Tapi harus kita gali lebih dalam lagi bahwa sebenarnya kalau misalnya nggak ada program MSM, mungkin kasus yang lain akan lebih banyak ditemukan. Kayak lelaki beresiko tinggi, berarti tuh cowok-cowok nakal tuh biasanya. Nakal tuh dibilangnya apa ya? Ya yang suka ganti-ganti pacar, ganti-ganti pasangan, akhirnya nanti akan merambah ke pasangannya. Kayak misalnya kalau udah nikah ya ke istrinya, nanti kemudian ke anaknya. Nah, kalau kasus yang paling banyak sekarang memang pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun. Nah, remaja paling banyak. Nah, makanya itu sekarang ini remaja. Tadi juga kita bicara di jalan ya. Ternyata temuan kasus di angka 13 tahun itu udah ada kan, dengan pola-pola beresiko itu kayaknya ya kita nyenyak aja gitu, harus aware terhadap remaja. Ya caranya ya teman-teman remaja harus bisa bantu kami di penanggulangan HIV/AIDS untuk ikut terlibat memberikan edukasi. Ya. Ternyata 13 tahun itu berarti masih SMP ya? SMP ya? Iya. Tapi ternyata mungkin lingkungannya juga ya pastinya mendukung untuk perilaku itu. Jadi teman-teman semua di sini juga harus pintar-pintar memilih pertemanan juga ya kayak Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Untuk penanggulangannya sendiri nih Pak, kira-kira tadi kalau kita lihat memang remaja ini ternyata banyak juga gitu ya yang terkena HIV/AIDS, apalagi di Kabupaten Tangerang ini sendiri. Kalau misalkan untuk remaja sendiri Pak, kira-kira gimana sih peranan kita untuk bisa menekan angka kasus HIV ini gitu, khususnya di Kabupaten Tangerang? Caranya adalah dengan kita menambahkan pemahaman atau pengetahuan. Jadi kalau kita tahu nih bagaimana apa sih HIV/AIDS, kemudian bagaimana cara penularannya, terus bagaimana cara kita mendeteksi gitu kan. Insya Allah itu nanti teman-teman remaja akan otomatis ya bahwa di kepala itu kita nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, dan itu. Jadi selama kita tahu dan paham tentang HIV/AIDS, insya Allah kita bisa melakukan pencegahan. Ya. Protek diri juga ya. ya. Protek diri itu udah penting banget ya.
Kemudian memberikan informasi kepada teman-teman terdekat, keluarga terdekat bahwa kita HIV seperti ini loh, kita harus nggak boleh kayak gini, dan memberitahukan bahwa kalau kalian sudah kena HIV berarti kalian harus bertanggung jawab ke depan karena akan lebih berat lagi menjalani ya banyak hal lah ya, karena ini masalahnya cukup kompleks. Kalau misalkan dari sisi Kak Tama sendiri nih, kira-kira kalau yang Kak Tama harapkan dari kita mungkin sebagai komunitas ya kayak forum genre, kemudian kan ada komunitas-komunitas lainnya, mungkin concernnya ada salah satu concernnya di pencegahan virus HIV/AIDS ini. Kalau dari Kak Tama sendiri, apa sih yang diharapkan untuk para komunitas-komunitas ini? Harapan saya semakin banyak komunitas yang lebih aware sama teman-teman AIDS ya, teman-teman yang pengidap ya. Supaya bisa memberikan edukasi seputar informasi untuk terutama remaja nih, karena kemarin saya baru ada penemuan remaja di bawah umur banget 13 tahun itu sudah dengan HIV positif. Ya itu yang saya harapkan tadi, lebih banyak lagi komunitas-komunitas yang lebih mau lagi mengedukasi teman-teman di luar sana. Teman-teman Gen Rangers sih, kebetulan kan genre ini kan ada pendidik sebaya dan konselor sebaya ya. Berarti tugasnya para pendidik sebaya dan konselor sebaya untuk menginformasikan lagi ke teman-temannya ya, di sekolahnya atau di lingkungan keluarganya, di kelurahannya, desa, dimanapun itu, untuk mencegah virus HIV/AIDS ini. Yang pastinya awalnya dari mencegah seks bebas tadi ya Pak ya. Itu kuncinya sebenarnya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman paham tapi dikip sendiri gitu ya Pak ya. Itu salah banget, karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat banyak juga gitu, dan pastinya nggak cuma kita doang yang menerima kebermanfaatannya ya Pak dan Kak Tama, dan bermanfaat untuk semua orang gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau misalkan kita melihat tema peringatan Hari HIV/AIDS ini gitu ya, yaitu ada Let Communities Lead atau biarkan komunitas yang memimpin. Kalau misalkan dari Pak Eko nih, apa sih makna dari tema ini kalau dari sudut pandang Pak Eko? Tema ya, kalau dilihat dari tema memang sih sangat berbeda sekali dengan 2 tahun kebelakangan ya Tama ya. Jadi kenapa kasusnya tadi temuannya tinggi? Itu karena ada peran komunitas. Ya, tadi juga dari teman-teman genre bilang ada yang namanya sebaya ya, berarti sebaya itu orang yang sama lah, jadi seumuran. Misalnya nih teman-teman genre umurnya kan berapa sih? 10 sampai 24 tahun dan 10 sampai 24 tahun belum menikah ya. Jadi better nih penyampaian informasi itu ke teman-teman sebaya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya yang udah 43 tahun menyampaikan ke teman-teman genre atau yang seumuran itu, kayaknya takutnya ada yang mungkin sungkan atau apa gitu ya, nggak nyambung, nggak mau cerita gitu, nggak mau bertukar pikiran. Oh, bahwa HIV itu sebenarnya menarik gitu loh, dan ini bagus buat saya aware ataupun buat orang-orang terdekat saya. Nah, kemudian kenapa sekarang penting sekali komunitas? Karena HIV itu bukan hanya masalah kesehatan ya. Kalau nggak ada teman-teman komunitas, ini kita akan sulit buat melakukan penanggulangan HIV. Karena sekarang HIV itu harus ada pendampingan, penjangkauan. Jadi teman-teman yang HIV positif itu yang ngedampingin siapa nanti? Jadi harus kembali lagi ke teman-teman komunitas gitu. Jadi memang di tahun ini temanya adalah kita menghargai komunitas, bahwa komunitas itu diperlukan dalam penanggulangan. Jadi dari mulai pencarian kasus sampai dengan penanganan kasus gitu. Makna dari tema Hari HIV/AIDS tahun ini gitu ya. Nah, tapi aku tuh ada sedikit pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih Pak ya. Kalau misalkan tadi untuk bisa sampai ke fase AIDS itu fase-fase yang dilewatinya apa aja sih? Mungkin boleh dari Kak Tama? Iya, jadi banyak teman-teman nih, balik lagi ya, banyak teman-teman OD yang enggan terapi. Itu yang saya bilang tadi. Karena fase HIV ke fase AIDS itu kita tidak pernah tahu jangkanya berapa. Ya. Semakin kita tidak taat terapi, semakin AIDS bakal menyerang. Karena penyakit penyertanya itu banyak banget.
mulai dari TB tadi yang Iya. Pak Eko bilang ya, dan penyakit penyerta lainnya IMS. Jadi kalau umpama sudah penyakit penyerta lainnya yang sudah masuk, yang mau kita obatin ini apa? Mungkin dokter juga udah bingung. Ya contoh rumah kalau udah bocor satu, bocor lainnya bingung kan? Mau nada yang mana? Nada yang mana Iya. ya? Sini bocor, udah habis lagi tadahannya. Jadi balik lagi lawan diri sendiri, bukan lawan orang lain. Kita bisa memberi edukasi orang lain, tapi untuk memberi edukasi sendiri Belum tentu kita bisa mengimplementasikannya Iya. ya tadi. Implementasinya yang memang cukup sulit untuk dilaksanakan tadi. Oke, nah tadi terkait layanan atau komunitas yang peduli tentang HIV. Kira-kira kalau misalkan kita meminta untuk pendampingan yang rutin gitu, kemudian tadi kalau pengobatan kan di puskesmas ya, apakah di puskesmas atau tadi di rumah sakit umum itu juga melakukan pendampingan kepada ODIF? Oh kita ada yang namanya PS, pendamping sebaya. Oh gitu, sama. Kalau kita pendidik sebaya bedanya. Kalau ini pendamping sebaya, ada juga teman PL, penjaga lapangan, dan ada teman PE, peer education, yang memberikan informasi, merujuk, dan mendampingi. Jadi dibagi 3 bagian. Tapi tidak juga memungkiri ya, teman-teman PE juga atau teman-teman komunitas untuk mendampingi. Kita merangkul. Makanya ada komunitas. Berharapnya ke depannya teman-teman komunitas yang lain pun itu ikut terjun ke lapangan. Yang seperti kata Pak Eko ya, semakin banyak komunitas yang peduli sama ini, semakin kita membuat sempit ruang lingkup penularan HIV/AIDS. Oke, berarti memang ini perlu peranan kayaknya semua lini masyarakat ya kan ya, mungkin bahkan dari orang tua juga, bagaimana caranya untuk memperketat lagi pengawasan terhadap anak, kemudian mungkin dari sektor pendidikan juga ya, sekolah mengedukasi, dari komunitas seperti kita nih Forum Genre juga bisa membantu untuk mengedukasi, apalagi sekarang kan via online ya, semuanya berbasis digital, sosmed juga ya, mungkin teman-teman Pick Air, pendidik sebaya, dan forum-forum genre di luar sana mungkin bisa untuk giat lagi memberikan edukasi terkait HIV ini di sosial media seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini ada last but not least ya, ada pertanyaan. Kira-kira kalau misalkan untuk kita nih para remaja, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada ODHIV dan sekarang kalau berarti ADHIV ya, anak dengan HIV/AIDS. Iya, Anak dengan HIV/AIDS. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan emosional mungkin ya kepada mereka? Ini boleh dari Pak Eko. Kalau aku sih sebenarnya dukungannya simple ya Mbak ya. Ini jangan ada stigma dan diskriminasi, itu udah cukup sih sebenarnya buat teman-teman ADIF ya, maupun teman-teman ODIF ya. Jadi teman-teman ODIF dan ADIF itu sebenarnya sama kayak kita yang non reaktif dibilangnya ya. Jadi kalau kita paham tentang penularannya berarti kita nggak perlu menstigma dan diskriminasi gitu loh. Oh ternyata ya kita kalau misalnya mau sekolah, teman-teman anak-anak ADIF itu ya nggak apa-apa sekolah, nggak jadi masalah. Yang penting adalah yang tadi satu lagi, ada yang namanya pencegahan positif ya. Jadi kita tuh juga di layanan kesehatan memberikan edukasi ya, yang namanya pencegahan positif. Jadi kalau misalnya teman-teman ADIF sudah melakukan pengobatan HIV, itu sama aja dia mensupresi virusnya. Jadi dengan tersupresi dia insya Allah tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi akan makin kecil kemungkinannya dia menularkan dengan orang-orang yang terdekatnya. Karena kan kadang ada case gitu, misalnya teman-teman ADIF itu kecelakaan, darahnya kemana-mana kan tadi akan menularkan kalau orang yang menolong. Apalagi ke orang yang nggak tahu kan, apalagi untuk perawatan di keluarga. Nah makanya kita mengajak si teman-teman ADIF itu untuk segera ikut terapi. Karena terapi itu adalah kita melindungi orang-orang terdekat kita, baik itu pasangan kita, keluarga kita, ataupun anak-anak. Terus apa sih yang bisa teman-teman remaja lakukan? Yaitu memberikan edukasi, selalu tidak ada stigma dan diskriminasi. Ya, itu aja sih cukup. Sama misalnya ada teman kalian sebaya ketemu, terus kalian bingung harus melakukan apa, misalnya
kamu dengan teman kamu, oh dia positif, itu yang harus kamu lakukan apa? Adalah membenarkan sesuatu yang benar gitu. Misalnya ada teman kita stigma, harus diedukasi teman kita yang tidak tahu supaya tahu. Ya, Itu dari kecil ya. Benar, break the stigma. Nah, iya. Kita katakan tidak untuk stigma. Oke, kalau misalkan dari sisi Kak Tama sendiri gimana? Sama sih, karena stigma dan diskriminasi Masih banyak. banyak banget gitu. Jangankan dari orang luar, dari keluarga sendiri pun. Cuman yang saya harapkan sekarang tidak ada yang perlu ditakutkan untuk diri sendiri. Oke, guys, tidak ada yang perlu ditakutkan dari diri sendiri kita. Ya, teman-teman, kita udah berada di penghujung sesi podcast kali ini. Mungkin Kak Tama atau Pak Eko ada yang mau last statement atau closing statement? Oh, harus ada closing ya? Boleh. Kita menentukan, justru itu poinnya. Gitu. Oke, kalau closing statement mungkin ya, kalian sebagai remaja jangan berhenti buat memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya kalian yang lain. Karena kenapa ya? Karena dengan ilmu pengetahuan tadi sudah disampaikan juga sama kamu ya, bahwa yang bermanfaatlah ya untuk orang lain itu yang akan menjadi perhitungan yang baik nanti sama kita dengan di akhirat. Nah, maka dari itu buat teman-teman genre sama remaja, jangan ada stigma dan diskriminasi, kemudian jangan berhenti melakukan edukasi. Oke, boleh dari Kak Tama. Kalau dari saya mungkin karena temanya hari khas ya, HIV/AIDS. Yang perlu dijauhin itu virusnya, bukan orangnya. Orangnya rangkul, virusnya jauhi. Stop stigma, karena teman-teman Nodik juga bisa lebih maju. Gitu guys. Jauhi virusnya, dekati aku. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak Pak Eko dan Kak Tama sudah mau menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang dan berbagi ilmu sama teman-teman G-Friends, Gabut Friends. Jadi kan ini namanya Gabut Talks ya. Jadi G-Friends, Gabut Friends gitu. Untuk teman-teman remaja di Kabupaten Tangerang yang alhamdulillahnya kita udah dapat banyak banget informasi ya terkait edukasi, informasi terkait HIV dan AIDS ini sendiri ya teman-teman. Aku harap teman-teman semua juga nggak patah semangat untuk selalu menyebarluaskan kebermanfaatan dan stop stigma atau break the stigma. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak Pak Tama dan Pak Eko, tepuk tangan dong. Lain kali semoga kita bisa bincang-bincang lagi mungkin dengan tema yang berbeda ya. Oke, mungkin sesi podcast kali ini aku cukupkan. Aku Novi dari Forum Genre Kabupaten Tangerang. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.